hijrah itu, konsep hijrah itu bisa merubah kehidupan dari yang biasa-biasa aja menjadi hal yang luar biasa. Hijrah itu berubah dari tempat yang belum baik menuju tempat yang lebih baik, yang penuh berkah dari Allah dan diridhoi oleh Allah. Ya, Buya tadi sudah sampaikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui proses hijrahnya, dan kemudian hasilnya kita bisa menikmati Islam itu sampai ke Nusantara. Kalau Rasul nggak hijrah, Islam itu nggak nyampe Nusantara. Tapi tentu hijrah itu butuh pengorbanan. Mengapa kita perlu hijrah dan kita mau berkorban? Ya, mau berkorban. Bu, untuk berubah dari tempat yang satu ke tempat yang lain pasti ada resiko nggak? Ada resiko. Dan ketika kita hijrah, perhitungan kita bukan materi, Bu. Perhitungan kita bukan materi. Andai kata hijrah itu adalah perhitungan materi, maka Ibunda Khadijah adalah orang yang sangat defisit. Kenapa defisit? Ketika hijrah itu rasanya kan habis, minus, sampai beliau pun dimakamkan itu dalam kondisi bajunya yang nggak bagus, dengan kain yang tidak bagus gitu. Artinya dari sisi harta kita bisa aja kehilangan semua harta kita. Banyak sekali orang-orang yang berhijrah, misalnya awalnya kehidupannya lebih mewah, kemudian setelah berhijrah kok sama perekonomiannya menjadi susah, dan itu bertahun-tahun lamanya. Kalau dari sudut pandang materi, ternyata di hijrah itu Allah ingin ada proses pembersihan, baik pembersihan harta maupun pembersihan jiwa. Allah ingin berikan nikmat itu dari sesuatu yang benar-benar Allah ridhoi. Misalnya harta yang lama Allah ambil dulu semua, setelah habis baru Allah ganti dengan harta yang penuh berkah. Banyak sekali gitu proses hijrah seseorang, ya. Nah, bisa jadi juga ya Allah hilangkan harta, tapi Allah kasih kenikmatan yang lain, anak yang solihah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, kita tumaknina, kita dekat dengan Allah, sehat walafiat, ya. Nah, itu banyak sekali. Nah, di sini Allah katakan di antaranya mayyuhajir fi sabilillah. Siapa aja yang berhijrah di jalan Allah. Di antaranya nanti kita akan bicara hijrah pengasuhan, ya. Siapa tuh yang berani hijrah pengasuhan, ya, yang sesuai dengan syariat yang Allah kehendaki, yajid fil ardi muraghaman, maka dia yajid fil ardi, dia akan mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang muraghaman katsiran wasa'atan, tempat hijrah yang luas, rizki yang melimpah dan banyak. Itu nanti Allah akan kasih itu. Kalau kita berani berhijrah, berarti tingkat tawakal kita kepada Allah itu luar biasa. Kita sudah serahkan hidup dan mati kita kepada Allah. Memang kadang harta kita nggak banyak, bahkan nggak ada, tapi cukup aja. Cukup. Ustadz sehat gak? Benar, Ustadz sehat, bisa jalan. Itu yang tahu di belakangnya itu. Tapi mau ceramah bisa, itu Allah cukupkan. Mau ke PSD, Ustadz ceramah bisa gitu. Mau ngomong ceramah bisa gitu. Padahal itu ngomong susah, Ustadz itu susah. Tapi ketika mau ceramah itu kayaknya lancar banget. Tapi kalau udah pulang ke rumah,
Apa ngomong apa bang, diulang gitu. Karena kita sama imam, bang diulang ngomongnya apa, tak jelas. Tapi ketika mau ceramah, Allah cukupkan suaranya, fisiknya Allah kuatkan gitu. Ibu-ibu mungkin yang nggak punya uang karena proses hijrah, iya kan? Memang uang mau bayar sekolah nggak ada, tapi ada yang ngebayarin. Allah cukupkan nggak itu? Allah cukupkan. Allah cukupkan. Mau pergi haji nggak ada uang, tapi ada yang bayarin. Allah cukupkan. Banyak nggak yang gitu? Banyak. Anak baby itu banyak karena Qur'annya, karena dia bertawakal kepada Allah. Banyak sekali itu. Yang umroh nggak bayar, dibayarin. Guru-guru baik itu ada yang nyelesain S1 nggak bayar, ada yang bayarin. Berangkat ke Mesir nih, Najwa nih. Anak bilang, Najwa, ibunya udah ngangkat bendera putih. Udah Najwa di sini aja. Saya panggil Najwa, maaf, amahnya. Sebelum waktu keberangkatan, takdir belum berdentang Najwa. Pokoknya berupaya dulu Aish. Saya panggilnya nggak Bu Aisyah, udah kayak adik aja. Aish, sebelum takdir berdentang, berupaya Aish. Dia punya Quran. Kita lihat nanti. Kalau nanti Neng Najwa orang udah pada bayar, kita nggak bisa bayar, udah itu takdir dari Allah. Nggak ada, uangnya nggak ada. Jajan aja nggak pernah Bu, nggak pernah bosan dikirimin. Saya bilang beneran dia nggak pernah dikasih jajan. Pernah saya panggil, ini nggak pernah dikasih jajan. Nangis yang ada. Yaudah nggak usah ngomong. Kita lihat aja, Bismillah, belajar aja, pokoknya belajar. Insya Allah ibu doain Najwa mau berangkat bulan September. Insya Allah ada rezekinya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, jangan lihat kita hari ini. Ibu enak tuh, bilang sama Bu enak. Jangan lihat beki gedungnya, nggak ada gedungnya. Jangan lihat beki kursinya, nggak ada beki kursinya. Jangan ibu lihat syekhnya di beki nggak punya syekhnya, nggak punya. Belum takhusus berdiri. Kami guna Ustazah. Ini sahabat dakwah saya. Semoga nanti Allah temukan kami di surga firdaus Allah. Ini Bunda Anaya saksinya. Takhusus itu berdiri. Bubar orang, Bunda Anaya baru daftar, orang bubar ya. Baru bawa meja bagus dibawa Bunda Anaya hari itu. Pagi-pagi saya di sidang wali murid. Gara-gara yang ngajarin takhusus dibilangin kumaha atuh mau hafal 30 juz MI, yang ngajarin Bu enak ngajinya kagak lancar. Nih, bertawakal kepada Allah. Ngajarin anak kecil mah bukan ngajarin makhluk dulu, bukan. Ngajarin cinta dulu, ngajarin sayang dulu, ngajarin kasih dulu. Biar hatinya sentuh dulu sama Quran. Tuh tak khusus si Anaya merintil gitu. Bu enak. Semuanya termasuk anak saya tuh Jawa Ta'afnan. Itu Ustazah. Itu nggak ada di Bekiman, nggak ada. Tapi yang ada di kita, mayyatawakkal 'ala Allah yaj'al lahu mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluarnya. Allah kasih jalan keluarnya. Anak-anak Beki Allah kasih jalan keluarnya. Sampai alumni Beki yang belajar di Beki, ngajinya di Beki, tuh sampai bisa dapat qiraat asyarah tertinggi di dunia. Kalau bacaannya Bu enak kayak gak ada pengaruh, gak bakalan tuh Jawa Ta'afnan berguru. Baru pertama mau menerima guru selain saya, nih Bu enak. Anak
anak saya Imamul Muttaqin 1,5 tahun, gurunya Bu Enap. Cek ngajinya Bu Enap. Kalau ngajinya nggak lurus, nggak punya pengaruh, anak kecil itu butuh cinta dan ketulusan, butuh guru yang bertakwa, bukan butuh guru yang pandai. Ibu saya bisa datangkan sehingga Ustazah Zawata Afnan berkali-kali mau datang ke sini, berkali-kali mau datang ke sini. Cuman anak pikir lebih efektif tuh anak kita diajarin sama guru kita. Fatimah itu udah berguru sama Bu Enak, tuh sama Bu Enak karena anak sakit. Anak-anak bisa sampai 30 juz bukan karena anak murni, bukan. Karena guru-guru yang ada di sini yang cintanya begitu tulus. Itu dari lisannya Bu Enak. Tapi lihat kalau Fatimah baca Quran, Masya Allah, kan bukan Bu Enak juga sendiri. Mungkin dia bayi sama Bu Enak di playgroup. Setelah itu ada guru lagi. Setelah itu ada guru lagi. Setelah itu ada guru lagi. Dan anak-anak akan berkembang. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, ini kuncinya. Kalau guru kita bertakwa kepada Allah, orang tua bertakwa kepada Allah, pengelola bertakwa kepada Allah, maka yang ngajarin anak kita bukan guru-guru ini, Bu. Guru-guru ini lemah, tak berdaya, masih jauh dari Al-Quran. Mungkin kalau sampai di rumah laksana juga ibu-ibu. Tapi ketika kita berupaya dengan segala keterbatasan kita, tapi kita rindukan ridhonya Allah, nanti Allah yang akan didik anak kita, Bu. Allah yang akan menggenggam hati anak kita untuk senantiasa taat dan patuh kepadanya. Maka disitulah kita perlu hijrah. Kenapa kita mau berhijrah? Karena kita ingin anak kita dididik oleh Allah, Bu. Semakin tinggi, ya, semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin dia akan jauh dari anaknya. Karena apa? Karena dia dituntut, punya tuntutan sosial untuk punya kerjaan banyak di luar rumah. Semakin tinggi orang strata ekonominya, makin sering nggak dia keluar rumah dan akan dia tinggalkan anaknya. Iya nggak? Iya. Orang nggak punya uang juga begitu. Anak juga ditinggal, memang di rumah aja, tapi puyeng. Uang nggak ada, mau makan nggak ada, mau bayaran nggak ada, ngelamun aja begini mikirin hidup. Anak juga nggak kebenaran. Artinya siapapun kita punya masalah, punya kelemahan untuk dampingin anak kita. Di situ kita butuh Allah. Di situ kita butuh hijrah. Karena dengan kita berhijrah, kita ingin betul kita dan anak-anak berpindah ke tempat yang lebih baik yang Allah ridhoi. Maka kita pilih hijrah itu. Nah, ini nih. Ini hanya segelintir dari hijrah pengasuhan. Nanti insya Allah doain Ustadz sehat. Saya merencanakan nanti di liburan ini atau minggu pertama, minggu kedua, ibu bapak semua, ibu wajib ajakin bapak-bapaknya ya. Kita webinar lagi gabungan semua, tapi bapak ibu wajib ikut. Hijrah yang pertama adalah kita hijrah dari marah menjadi rahmah. Marah itu, emosi itu fitrah. Tapi kalau kita ke anak pendekatannya marah, maka anak udah begini.
Begitu juga sistem kepribadian, Bu. Kalau ibu pendekatannya marah, ya marah ke anak-anak, maka anak-anak itu menjauh dia. Ibuku comel, ibuku cerewet, ibuku nggak ngerti aku. Itu dia langsung dia nggak mau dengar, dia menutup diri. Nah, jadi pendekatannya adalah bagaimanapun anak kita cukup bahasakan dengan empati. Nanti kita akan belajar public speaking pengasuhan. Minimal nggak usah dibahas. Kalau ibu nggak bisa respon dengan baik, diam saja. Diam, sudah selesai semuanya. Ibu butuh, ibu apa? Siapin makan, kita peluk. Kamu capek ya? Makan dulu. Belum tentu tuh responnya baik, belum tentu. Entah dulu apa sih? Orang capek. Kamu makan dulu aja. Kita ngerti kalau kita capek, gitu kan? Oh iya masih capek ya, udah kalau nggak capek nanti dimakan. Tapi dia sudah melakukan betapa baiknya ibu. Betapa baiknya ibu. Anak itu, kalau ibunya baik, kalau kita punya anak laki-laki, kalau kita itu aman bagi dia akan berkata gini dalam prosesnya. Saya bilang, ayah, Ustadz kan kalau anaknya mau SMA mulai itu, ayolah mam, gini mam, gitu. Dia bilang, Bun, bilang ke ayah, kalau aku mau perempuan seperti bunda, yang sabar, diam, walaupun ayah suka jahilin. Saya bilang, yang begini mah satu di dunia mam, mau cariin gimana kayak bunda. Artinya walaupun dia ngedumel-dumel, kita tidak direkam dengan baik. Artinya dia aman, dia nyaman sama kita. Kalau anak perempuan gitu juga. Aku pengennya kayak ayah misalnya. Kan begini, begitu. Berarti ayahnya adalah tempat teraman bagi dia untuk pulang. Tapi kalau anakku menghindar, awalnya Abi, lihat dah. Umi, lihat dah gambaranku. Lihat dah aku nih. Umi, lihat aku pakai topi. Umi, lihat dah sepatu aku. Umi, tadi temanku. Kadang kita, bilang aja jangan Umi juga belum selesai nih, kan gitu. Nanti kalau sudah ke MI atau takhosus, dia sudah mulai nggak tegur ibu lagi. Dia sudah tidak peluk ibu lagi, nggak sapa ibu lagi, berarti ibu sudah tidak aman begitu. Ibu harus mulai mendekat. Ayah juga begitu, PDKT lagi, ya. Jadi dari marah menjadi rahmat. Nanti insya Allah teknisnya itu kuncinya di public speaking, cara ngomong teknisnya ke anak. Hijrah dari menuntut menjadi menuntun. Ngaji, murojaah, baca Quran, sholat, menuntut aja, tonton terus. Kalau dia ngerti, coba ibu dah, hafalin. Ayo hafalin. Belum pernah saya dengar ada orang tua datang ke saya atau ke Bu Aisyah, nggak tahu pernah nggak selama berdiri. Anak-anak kita mah baik, ibu bersyukurlah. Nggak pernah dia begini. Ibu suruh aku hafal 30 juz. Tapi ibu coba nggak hafal. Coba ibu yang hafal, ada yang ngomong gitu nggak? Saking baiknya anak kita. Sampai saya ngapal kan, sisa hafalan saya hafal. Kata imam gini, Bun, gak usah lah ibu ngapal, capek betul ibu ngapal. Biarlah, cukuplah. Imam udah kasih pun mahkota, apa udah kasih pun mahkota, apa udah kasih pun mahkota, adik pula kasih pun mahkota. Kesian imam buat sama ibu. Udah ibu baca aja baik-baik nih, baca terus. Kadang kan udah usia kita batasin ya. Nah batas tuh kebuka.
ulang lagi dari depan lagi. Kata anak saya, pasti ibu tuh udah ngajinya udah berkali-kali hatam. Dalam hati saya, nggak hatam-hatam ini mam. Sudah maju ke depan, mundur lagi 3 juz ke belakang. Karena apa? Pembatasnya lepas. Entar ibu-ibu nanti ngerasa, wah, ada yang begitu. Itu berarti usianya dekat-dekat sama saya, benar itu. Mundur lagi, baik betul anak kita itu. Maka ibu baik-baik, jangan hanya menuntut perintah-perintah, tuntun anak, walaupun nggak sama. Yuk nak, kita sama-sama ngaji nak. Bukalah Quran itu, walaupun ibu tahu apa enggak yang dia baca. Ya, tahu saya dia udah baca 5 halaman berikutnya ibu masih buka mana gitu. Makanya ke klinik Al-Quran biar nggak cari-cari. Ya tahu tuh anak itu pasti tahu liriknya. Kasihan betul mas. Tahu dia. Ya. Sholat, bangun ibu duluan, bangun, baru bangunkan dia. Kalau di rumahnya belum ada pemanas, air panas tuh masakkan dulu air panas, itu dikenang sama anak-anak. Dia mau murojaah tahajud, siapkan dulu tehnya, rotinya, jadi kenangan buat anak-anak. Dia murojaah, walaupun ibu gak nyimaknya, paling gak ibu pijitin, gitu dipijitin. Terus saya gitu, dia murojaah saya pijitin. Kadang dia berdiri tuh, waktu dia MI berdiri, kan murojaah ada targetnya sekian juz, gitu. Berdiri dia, terus dia tahu dia salah, saya diam aja, kan hilang itu. Oh, yang dia baca mana, saya bingung. Nanti dia gini, nangis dia. Dalam hati saya, gimana nih saya orang sudah berbaca mau 1 juz terus nangis. Saya nangis lah. Jangan nangis lah mam, namanya bunda kan lewat ini mam. Makanya ibu jangan lewat. Jadi kita pulang lagi kita dari awal. Ya Allah maaf, kata saya kalau pulang lagi dari awal. Nangis saya, nangis dia nangis. Biarlah bang sih, saya dihukumnya ulang lagi 3 juz itu ulangnya lagi. Saya nangis, dia nangis, tapi itu jadi cerita. Ya, nggak tahunya saya tahu tuh betapa lembut hatinya itu waktu ayahnya sakit itu. Oh ternyata cinta saya itu terekam walaupun dia gitu ya. Nah nanti saya ajari kenapa anak laki-laki itu terlihat emosi kayak nggak terima, karena dia pelan. Dia pengen diakui, bukan dia badar, bukan. Memang gayanya anak laki-laki begitu. Ya, kebanyakan anak laki-laki begitu. Itu ya Bu, jangan hanya menuntut, tapi menuntut sama-sama gitu. Sama-sama anak tahajud kita tahajud, anak ngaji kita ngaji. Pokoknya kalau anak baca kita baca juga ya. Fokus jangan ke prestasi tapi ke iman. Ya, didalami. Jangan sampai ini Masya Allah khusus ya, itu berapa persen Bu Aisyah yang menyelesaikan 30 juz? Jumlahnya berapa? Semua kelas 6 yang selesai 6 berarti 100%. Cuman 1 yang buat sedih saya. Kenapa anak tahosis 1 pun nggak ada yang nyambung ke MTS? PR ibu-ibu adalah menghafal anak kecil itu, dia baru menghafal, belum menghayati, belum mencintai, masih dangkal. Saya doakan tempat yang ibu tunjuk itu bisa buat dia cinta Al-Quran, dia tidak tinggalkan Al-Quran. Karena yang kami harapkan setelah dia hafal, kemudian dia mungkinkan. Setelah dia mungkinkan, dia pahami, dia benarkan. Dan itu
ada kurikulum yang bertingkat, bukan hanya hafalannya aja. Nah, jadi buat ibu-ibu yang anaknya sudah hafiz 30 juz, artinya itu sudah di tangan. Ibu akan bersama dia masuk ke surga Allah. Tapi ingat, ketika dia tinggalkan Al-Quran itu, maka akan kebalikan. Orang yang hafal Quran, kemudian dia tinggalkan Al-Quran itu, bahkan hilang Al-Quran itu dalam dirinya, hafalannya, pikirannya, hatinya, tingkah lakunya, maka akan dibangkitkan dalam kondisi muka yang kusta, tercabi-cabi, bernanah, dan bau. Itu yang saya pikirkan. Jadi kita tidak fokus kepada prestasi, tapi kepada keimanan, Bu Aisyah. Jangan kemudian orang tua udah merasa cukup, anak saya udah 30 juz. Itu awal dari sebuah perjalanan yang sangat panjang. Bagaimana kemudian dia bisa membawa hafalannya itu sampai masuk ke lubang kubur, dia tetap sebagai seorang hafiz Quran. Ya, jadi ibu jangan gini, orientasinya itu dengan banyaknya hafalannya itu. Menghafal itu hanya ingin mendapat pengakuan bahwasanya anak ibu adalah seorang hafiz Quran. Tapi menghafal Al-Quran itu pengennya anak kita dan kita hidup bersama Al-Quran sampai akhir hayat, ya. Jadi hijrah dari prestasi menjadi fokus iman. Terus hijrah dari banyak mengkritik menjadi banyak apresiasi. Jangan lihat Qurannya aja ke anak-anak. Ibu-ibu kadang fajar dia tahajud, sudah pulang merojaah. Subuh dia sholat di masjid. Cuman pulang dari masjid dia udah langsung mandi. Dia berleher-leher dulu lah, main-main dulu lah, apa dulu lah, kira-kira sampai nanti waktunya tiba, nanti pintu gerbang udah ditutup, Bu Aisyah, kita diusir, gak boleh datang lagi. Pulang, gimana sih kamu tiap hari memang kerja kamu begini? Yang ibu ingat yang mana? Yang tahajud tadi, apa yang belum mandi tadi, makannya lelet tadi, diubah. Memang harus cepet, tapi jangan selalu salahnya yang disebut-sebut. Anak merasa tidak dihargai. Sebut apa yang dia sudah buat. Masya Allah, terima kasih. Sudah tahajud, udah bikin pahala, terima kasih. Sudah jadi anak baik. Itu sering banget disebut. Karena itu membangun konsep diri. Kalau ibu bilang, kamu bandel, kamu nakal, kamu males, kamu jelek, dia bilang aku jelek, aku nggak bisa, aku nggak pandai, dia minder. Tapi kalau dia bilang cakep, pinter, dia punya kepercayaan diri dan dia menjadi semangat, insya Allah. Terus muhasabah, nih kita muhasabah ya. Apakah saya sudah menjadi teladan sholat bagi anak saya? Sholat tahajud gak? Sholat 5 waktu tepat waktu gak? Sholatnya di masjid gak? Sholat sunnah rawatib gak? Sholat tahajud gak? Duha gak? Nah kita udah belum jadi contoh. Kalau belum, kita jadi contoh. Hijrah, ya, dari belum jadi teladan menjadi teladan. Apakah saya meluangkan waktu mendengarkan mereka? Nah, ibu-ibu ya punya waktu wajib untuk dengerin anak itu kapan? Menjelang tidur. Itu wajib kita ngobrol sama anak. Karena waktu yang luas tuh gitu. Menjelang tidur. Nah, kita nggak langsung dulu ke kamar suami. Kita sama anak dulu. Atau dibalik. Kalau saya kan karena usah sakit jadi anak-anak kalau sebelum tidur itu ngumpul dulu di kamar kita, ngobrol dulu, apa dulu dan sebagainya. Kita punya waktu ngobrol banyak sama anak.
Yang berikutnya, apakah rumah kami lebih dekat kepada Allah? Di rumah itu aktivitas ibadahnya lebih banyak atau aktivitas bersama medsosnya lebih banyak? Apakah banyak kepada Qurannya? Apakah banyak terhadap sesuatu yang maksiat, game, misalnya medsos yang lainnya? Ya. Terus berikutnya, apakah anak melihat saya mencintai Allah? Nah, ini perlu. Apakah anak saya itu melihat? Apakah saya itu menjadi teladan dalam suasana-suasana sulit? Apakah saya menghadirkan Allah sebagai pertolongan? Ketika saya sedih, apakah Allah tempat kembali? Ketika saya nggak berdaya, apakah Quran tempat saya pulang? Ketika saya misalnya punya masalah, apakah kemudian Allah menjadi tempat memberi solusi? Itu dilihat oleh anak, ya. Ini target hijrah pengasuhan, bisa diceklis nanti ya Bu Aisyah ya. Sholat berjamaah bersama, ini liburan ya, jadi ibu-ibu ada tugas, ibu pasti itu tiap hari diisi ya, sholat berjamaah sama anak enggak, tilawah Al-Quran setiap hari enggak, ibu-ibu mengurangi bentakan dan celaan enggak, tiap hari itu ya, menambah waktu berbincang dengan anak. Kalau iya checklist, kalau enggak silang ya dikirim ya Ustazah ya. Terus membiasakan doa dan zikir di rumah, terus menjadi teladan akhlak yang baik ya. Ibu-ibu nanti materinya udah dibuka ya. Jangan lupa nanti like ya, komen di sana yang sudah siap hijrah, komen sana anak siap hijrah gitu ya. Nanti ibu-ibu minta tolong infak subscribe-nya ya, ajakin tetangga-tetangga, ini bagus nih gitu buat sekolah walidain, baca kali 1 menit dapat ilmu yang luar biasa. Satu ibu-ibu infak subscribe 5 ya, ke Bu Aisyah nanti, insya Allah nanti ada jariahnya. Kalau nanti ini berkembang, pertama Instagram kita nanti bisa live dia, jadi kita bisa live, terus yang bisa akses banyak. Yang kedua adalah materi-materi kita itu nanti bisa menjadi income tersendiri bagi baik Qurani kalau subscribe kita udah mencapai 10.000. Nah itu bagus karena Bu Nurul ambil dari misalnya buku Bu Nurul bab berapa, Bapak Ibu nggak perlu baca banyak, udah Bu Nurul jadiin korsel, bab mana buku mana jadiin korsel, bab mana buku mana udah jadiin korsel. Jadi untuk perkembangan dakwah dan juga mempercepat serta efektif dan efisien untuk mencerdaskan walidain untuk lebih luas lagi. Nih ya, enak ya. Anak, dia enak kan? Nih hari ini Neng Alia nanti September mau ke Mesir. Insyaallah tahun depannya lagi, anak ibu-ibu. Ya, ini Neng Najwa, guru baik Qurani. Nih, sini alumni MI baik Qurani. Baik Qurani bukan tempat orang kaya. Orang kaya yang mau bergabung di sini, mereka yang akan menjadi donatur di sini, membersamai anak-anak. Tapi baik Qurani concern, anak siapapun dia, dia harus jadi ulama besar. Ini saya polakan dari perjalanan saya, keberhasilan saya. Saya cuma anak tukang pempek yang mimpi jadi orang besar. Saya nggak tahu apa itu dosen. Setelah saya masuk kampus, ada pembimbing akademik saya yang sayang betul sama saya. Nurul, nanti kamu jadi dosen. Bisa Pak, gitu. Bisa. Besok kamu asisten saya. Jadi saya semester 1 jadi asisten dosen jurusan bahasa Arab. Saya PAI. Tapi syaratnya kamu pindah ke PBA. Oke, nggak apa-apa. Saya bisa jadi dosen karena ada orang yang memperkenalkan saya dan memberikan karpet merah buat saya untuk jadi dosen. Saya itu. Terus saya ketemu
namanya Prof. Zubaidi. Nurul habis S1 tuh S2. S2 itu apaan Pak? S2 itu kalau kamu mau jadi dosen, kamu harus S2, kamu harus S3. Biar bisa S2, kamu harus bisa nulis. Caranya gimana Pak? Datang ke rumah saya. Biar Sabtu Minggu saya datang belajar nulis. Makanya saya bukunya banyak. Itu Prof. Zubaidi. Terus saya ketemu sama profesor yang di Semanggi 2 itu siapa? Pak Rumadi, Profesor Rumadi, Profesor Syariah. Nurul Habib kalau mau di Jakarta eksis, sering-sering kamu silaturahmi. Jadi saya silaturahmi terus. Ada lagi saya ini anak asuhnya, anak angkatnya Profesor Abdul Mujid, Profesor nomor 2 se-Asia, bidang ahlinya psikologi Islam, pernah dekan psikologi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia lihat saya dagang, katanya Nurul nggak usah dagang, kamu mah pinter. Besok kamu ngajar di fakultas di perguruan tinggi ini, fakultas ini kamu ngajar gantiin saya. Semenjak hari itu saya ngajar di situ. Kalau jadwal beliau uji, saya uji di situ. Disitulah saya kepikiran mau jadi dosen. Dan sekarang saya bikin pola itu. Alumni ada yang ikut tim teaching saya di UIN, ada tim teaching saya di PT IKI. Saya punya impian besar. Saya bilang ke anak-anak, S2, udah S2, S3. Nanti kalau hari ini di MTS sana orang tua digerakkan oleh Buya Habib, dikasih surat, datengin ke masjid-masjid, minta jadi imam, minta jadi penceramah di masjid-masjid. Hampir 200 masjid kita dapat bulan Ramadan. Nanti kalau anak ini sudah S2, saya akan panggil orang tuanya, saya akan contohkan ini suratnya, bawa anak ini keliling melamar di perguruan tinggi. Nanti anak orang miskin, duafa, yatim, ahli agama, ahli Quran pada ngajar di sini semua. Itu mimpi kami. Mantap-mantap di sini. Kita mau bentuk generasi emas. Kita bukan mau bangun gedung yang tinggi. BI ini bisa Bu. Gambar towernya sudah digambar 26 tahun yang lalu oleh Pak Sam. Ada namanya Umar. Ini BI, tower BI katanya. Siapa yang kenal Umar? Nah ya, mana ya? Ini tower BI Pak Sam. Tiap hari dia selama sekolah ini tower BI, ini tower BI. Kalau semuanya bayar dan bayarnya itu full semua, waduh, saya nggak tahu dah kayak mana maslahatnya. Kita bukan itu. Kita pengen lahirkan 1 juta ulama besar. Baik Qurani. Lahirkan 1 juta ulama besar. Baik Qurani. Lahirkan 1 juta ulama besar. Baik Qurani. Lahirkan 1 juta ulama besar. Satu di antaranya saya ya Allah. Satu di antaranya anak saya. Satu di antaranya anak saya. Amin. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.